Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Oh, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusanmu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa, oh, penuhi hidup kami. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu
menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oke saudara, balik lagi di channel Roti Manis dan masih bersama saya Marsya Manopo. Kita lanjutkan ya saudara ya tentang price tag. Berapa harga Yesus buat saudara. Nah kalau di episode awal kita belajar tentang Maria yang memecahkan buli-buli minyak narwastu yang mahal banget harganya, tapi dia serahkan buat Tuhan Yesus. Artinya apa? Dia memberikan sesuatu yang berharga untuk Tuhan Yesus. Tapi di episode kedua ini sesuatu yang sangat kontras saudara. Dan saya percaya penulis Markus ini nggak kebetulan menuliskan ini berdampingan. Karena setelah cerita ini ada cerita berikutnya. Dan ini sangat menarik. Mari kita buka selanjutnya ya. Di Markus 14 kita baca ayat 10 ya saudara. Kita baca ayat 10. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Kalau episode pertama kita belajar tentang berapa harga Yesus buat Maria, tapi kali ini kita belajar tentang berapa harga Yesus buat Yudas. Harusnya kita tahu Yudas itu muridnya Tuhan Yesus. Harusnya dia tuh tahu berapa harga Tuhan Yesus dalam hidupnya. Tapi di sini kita melihat ada sesuatu yang kontras saudara. Di mana ketika Maria memberikan sesuatu untuk Tuhan, sesuatu yang sangat berharga, tetapi sebaliknya Yudas justru dia mau mengambil sesuatu dari Tuhan, mencari keuntungan dari Tuhan. Pertanyaannya untuk episode 2 ini, saudara ada di mana? Kita ada di mana? Apakah kita seperti Maria yang mau memberikan, menyerahkan, memecahkan buli-buli minyak narwastu kita kepada Tuhan Yesus, atau justru kita kayak Yudas yang mau menjual Tuhan Yesus demi keuntungan pribadi, demi kita saudara. Dan kalau kita lihat, kalau Maria mencurahkan 300 dinar untuk Tuhan Yesus, Yudas justru mendapatkan 30 dinar untuk Yesus saudara. Dan Yudas menjual Tuhan Yesus dengan harga kayak ya 1/10 lah dari Maria ya. Nah saudara tahu perbedaannya antara Maria dan Yudas? Nah ini kita akan belajar sama-sama ya. Maria menganggap, sekali lagi, Maria menganggap Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang indah. Tapi justru Yudas menganggap Tuhan Yesus bisa mengambil keuntungan dari Tuhan Yesus, mencari keuntungan Tuhan Yesus demi dirinya sendiri. Justru dia ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan Yesus. Setelah kita cek ya saudara, pertanyaannya kenapa saudara ke gereja? Kenapa saudara kasih persembahan? Kenapa saudara berpuasa? Banyak orang yang aku pengen ke gereja supaya bisnisku lancar. Aku pengen ke gereja supaya aku diberkati. Aku kasih persembahan supaya goal dan lain sebagainya. Justru kita sedang berusaha mencari sesuatu demi keuntungan dan kepentingan kita. Jangankan gitu, saya juga bertobat saudara. Saya sebagai pendeta bertobat. Gimana pastor bertobat ya? Iya, saya pikir saya Maria waktu itu. Tapi ternyata saya Yudas juga saudara. Aduh kacau memang di manusia nih. Jadi pada waktu itu saya lagi siapin khotbah. Ini hal yang rohani saudara. Saya siapin bahan khotbah. Dan ternyata lagi seru-serunya. Saudara tahu ya kalau pria lagi fokus banget itu nggak mau diganggu saudara. Waduh, ada kenyamanan di situ. Mungkin itu buli-buli minyak narwastu saya. Kenyamanan berhala saya mungkin. Tiba-tiba istri saya di luar manggil saya. Yang kita kan tahu ya panggilan orang terdekat tuh manggil nyuruh atau manggil karena pengen cerita kita tahu. Dan saya tahu istri saya pasti nyuruh gitu. Yang gitu, aduh disuruh lagi, nggak tahu apa aku lagi siapin khotbah nih. Tolong aku yang, tolong ambilin panci di atas gitu. Saya pikir, aduh ganggu banget lagi tanggung. Iya, saya iya aja saudara tanpa saya keluar bantu dia.
Singkat cerita ternyata dia udah masak aja pakai panci itu. Pas saya tanya, oh nggak jadi? Udah nggak jadi, telat. Ternyata pas saya cek ya saudara ya, waduh saya malah cuekin istri saya karena saya lagi siapin bahan khotbah saudara. Kenapa saya siapin bahan khotbah? Saya siapin sebegitu rupa. Kenapa saudara? Ternyata setelah saya cek hati saya, waduh saya justru mencoba mengambil keuntungan dari Tuhan Yesus. Kok bisa Pastor? Iya, karena saya siapin khotbah supaya apa saudara? Saya tahu hari Minggu itu saya akan khotbah di sebuah gereja yang besar. Dan pendetanya itu, waduh, S2 teologi saudara. Jadi saya nggak mau kelihatan buruk, nggak mau kelihatan jelek. Pokoknya pengennya dibilang keren aja sama pendeta itu. Makanya saya, waduh, kesannya baik, tapi ternyata mengkhotbahkan Kristus untuk keuntungan saya sendiri, untuk penerimaan saya, untuk supaya dibilang hebat. Aduh, salah saya saudara, saya bertobat di situ. Banyak orang menjual Tuhan Yesus demi apa yang dia mau, jabatan misalnya, atau mereka rela meninggalkan Tuhan Yesus demi apa? Demi pacar, pindah server dan lain sebagainya. Yang kalau kita lihat harganya tuh nggak seberapa saudara, harganya nggak seberapa. Mari kita cek dalam diri kita yuk, apakah kita menjadi Maria atau apakah kita menjadi Yudas yang menjual Tuhan Yesus dengan harga yang murah. Nah bedanya apa? Bedanya kalau Maria dia bilang Tuhan ini yang aku punya, aku serahkan kepada Tuhan. Tapi kalau Yudas, kita Tuhan, apa yang Tuhan bisa kasih buat aku? Aku untungnya apa nih kalau aku ikut Tuhan? Apa untung ruginya? Apa yang bisa aku dapatkan? Nah, mari hari ini di episode ini biar kita sama-sama merenungkan tentang hal ini. Bagaimana kita menghargai Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Bener gak sih? Kita cek hati kita yuk, bener gak sih saya sesuka itu sama hadirat Tuhan? Bener gak ya saya secinta itu sama Tuhan? Bener gak ya saya mengasihi Tuhan? Atau jangan-jangan saya cuma hanya mencari keuntungan saja dari Tuhan Yesus? Mari kita renungkan sama-sama saudara. Dan saya harap saudara kalau belum nonton sekali lagi episode yang pertama, saudara nonton episode yang sebelumnya. Dan kita akan lanjutkan. Terus gimana supaya kita bisa sungguh-sungguh mengasihi dan menghargai dia lebih dari apapun juga. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus berkati.